Kita pindah ke bab yang baru, hukum terkait dengan sakit dan penyakit. Ya, ini sudah mulai hukum terkait dengan sakit dan penyakit. Ya, bab 3.5.1 yaitu rincian hukum orang yang sakit di bulan Ramadan. Jadi ada orang memasuki Ramadan, tidak semua orang sehat, ada orang yang sakit. Ini penjelasan secara umum. Ya, secara umum orang yang sakit dia mengkodok, ya, man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Ya, barang siapa yang sakit atau safar maka dia kodok pada hari yang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang sakit di bulan Ramadan? Ini ada penjelasan Syekh Utsaimin dengan cukup rinci. Jadi secara umum ada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu orang yang sakit terus-menerus, tidak ada harapan sembuh. Jadi orang yang sakit terus-menerus, tidak ada harapan sembuh, bahkan setiap tahun bertambah. Ya, ini contohnya orang yang sakit kronis. Misalnya sakit kanker, ya. Ini setiap tahun pasti umumnya bertambah parah. Ya, karena memang sudah kankernya pasti berkembang terus. Kemudian sakit diabetes parah. Sakit gagal ginjal, ya. Yang namanya ginjal kalau sudah rusak nggak bisa diperbaiki lagi. Pasti dia akan bertambah rusak terus. Nah, orang yang seperti ini, ya, yang dia penyakitnya menetap terus-menerus, tidak ada harapan sembuh. Nah, ini berarti dia membayar fidyah. Ya, karena nggak mungkin dia kodok tahun depan, ya, karena tahun depan lebih parah sakitnya. Jadi bayar fidyah. Ini kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu sakitnya sementara, tidak kronis dan terus-menerus. Sakitnya sementara, ya. Dan ini ada 3 keadaan, dirinci lagi nih, ya, oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama, yang dia puasanya tidak memberatkan. Ya, dia sakit sementara, tapi kalau dia puasa tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Jawabannya dia tetap berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Misalnya sakit pilek ringan, batuk ringan misalnya, atau sakit luka-luka ringan gitu, ya. Ini lanjutlah puasanya, tetap wajib. Kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ya, dia mampu berpuasa, artinya dia mampu berpuasa tapi berat bagi dia. Berat. Dan kalau puasa tidak membahayakan. Jadi bedanya adalah dia mampu puasa tapi puasanya berat bagi dia. Contoh misalnya dia mampu berpuasa tapi seharian pusing terus. Dia mampu berpuasa tapi seharian mual-mual. Ya, dan ini secara ini tidak membahayakan. Contoh misalnya ini demam ringan misalnya. Demam ringan dia bisa berpuasa. Ya, tapi yaitu dia nanti kualitas hariannya nggak bagus. Kemudian migrain ringan, ya, atau vertigo ringan. Jadi dia bisa puasa, tapi sehari-hari dia berat rasanya. Nah, ini saya katakan hukumnya makruh puasa, malah makruh. Ya, jadi daripada dia puasa tapi seharinya tidak berkualitas, ya, susah ngaji, susah makan, susah kerja, mending dia berbuka. Ya, walaupun dia mampu sebenarnya. Ini saya katakan makruh berpuasa. Jadi kalau makruh, ya saya menganjurkan lebih baik berbuka. Ya, berbuka, dia jalani hari dengan baik, bisa minum obat. Contoh sakit gigi misalnya. Sakit gigi dia bisa puasa sampai akhir. Tapi selama puasa itu dia kesakitan, baring-baring, lemas, ngapa-ngapain gak enak, seharian masih panjang waktu berbuka, dia hanya tidur, kualitas harinya gak bagus kena sakit gigi. Nah, kalau dia berbuka, minum obat sakit gigi, sembuh. Nah, ini katanya Syekh Utsaimin yang kedua makruh dan lebih baik berbuka. Nanti dikodok di hari yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu dia puasanya memberatkan dan membahayakan. Maka katanya Syekh Utsaimin ini haram berpuasa. Kalau sakit kemudian puasa justru membahayakan. Ini haram berpuasa, hendaknya dia berbuka karena Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan diri dalam kebinasaan. Ya, jadi justru harus berbuka. Misalnya pasien yang dia sedang kehausan, dehidrasi. Ya, tiba-tiba qadarullah dia dehidrasi, mungkin terpapar matahari, kalau dilanjutkan puasanya bahaya kesehatan. Maka ini katanya Syekh Utsaimin dia justru haram berpuasa wajib dan dia akan mengkodok di hari yang lain. Ya. Kemudian ada satu lagi ini pembahasan yang cukup penting.
mengkodok puasa Ramadan dan membayar fidyah bagi orang yang sakit. Ya, jadi ada orang yang tadi kan cara sakitnya tadi ya. Tadi ada sakit. Kemudian sekarang bayar fidyahnya bagaimana? Jadi intinya tadi saya jelaskan di kelompok pertama penjelasan Utsaimin, orang yang dia itu sakit ya, sakit dan bayar fidyah. Maka dijelaskan bahwasanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya, bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah. Nah, bagi orang yang sakit ini ada rinciannya dua, kita rinci dua. Yang pertama, orang yang sakit menetap dan terus menerus tidak ada harapan sembuh ya. Tadi seperti tadi ya, orang yang kanker, gagal ginjal parah itu kan dia nggak bisa kodok ya, tahun depan lebih lemah lagi, maka dia membayar fidyah ya, jadi dia bayar fidyah. Nah, ada cara praktis bayar fidyah. Cara praktisnya adalah orang seperti ini dia langsung saja membayar fidyah sebanyak 30 hari ya, jadi dia tinggal, kalau mau gampang tinggal pesan nasi bungkus ya, tentunya nasi bungkus yang ausatu matut aimun ya, pertengahan, tidak murah banget nasi kucing yang kecil gitu ya, atau megah banget ya, nasi kotak pertengahan acara itu ya, nasi kotak, nasi bungkus kualitas pertengahan yang biasa kita makan, kita beli sebanyak 30 nasi kotak. Kemudian dalam satu hari kita kasih makan 30 orang miskin ya, kita kasih, mungkin kita bawa ke daerah-daerah yang butuh gitu ya, kita orang-orang miskin kita bawa ke daerah kumuh misalnya, udah kita bagiin 30 kotak sudah cukup. 30 nasi bungkus yang kualitas pertengahan dan atau nasi kotak kualitas pertengahan dalam sehari saja cukup. Jadi itu cara praktis bayar fidyah ya, dengan nasi kotak nasi bungkus ya. Itu cara praktis. Kalau mau masak sendiri boleh ya, kasih satu orang satu piring dengan minum dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakitnya tidak terus-menerus dan hanya sementara. Nah, kalau yang seperti ini maka dia harus kodok fa'iddatum min ayyamin ukhor, wajib mengkodok di hari yang lain, dan dia tidak membayar fidyah karena dia mampu mengkodok. Dan sekali lagi, hukum asal puasa Ramadan itu dikodok, jadi tidak bisa ya tiba-tiba langsung fidyah, enggak ya, tetap harus dikodok. Ketika ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa mengkodok ya, seperti sakit atau seperti orang tua renta ya, semakin hari semakin bertambah tua, tahun depan lebih tua lagi, lebih nggak mampu lagi, maka dia membayar fidyah. Dan demikian juga kita akan bahas nanti terkait dengan ibu hamil dan menyusui ya.